Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem peredaran darah. Kemarin kita membahas mengenai struktur dan fungsi sistem peredaran darah, yaitu membahas mengenai darah. Kalau hari ini kita akan melanjutkannya, yaitu membahas mengenai jantung dan pembuluh darah. Yang pertama dibahas mengenai jantung. Kita bahas ya, jantung itu merupakan organ yang berperan memompa darah sehingga darah dapat mengalir ke seluruh tubuh. Jadi jantung ini kan gambar jantung. Jantung ini tuh berfungsi untuk memompa darah sehingga darah itu dapat mengalir ke seluruh tubuh kita. Jantung itu memiliki 4 ruangan. Yang pertama ada serambi. Serambi itu disebut juga dengan atrium. Nah, ini ada serambi kiri, kemudian ada serambi kanan, kemudian ada bilik. Bilik nama lainnya itu ventricle. Itu ada bilik kiri dan juga bilik kanan. Selanjutnya kita membahas mengenai perjalanan darah di jantung. Yang pertama itu darah dari seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan pada jantung. Nah, ini serambi kanan. Masuknya darah ke serambi kanan ini menyebabkan di serambi kanan ini banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Kemudian darah itu melewati katup tricuspidalis menuju ke bilik kanan. Nah, katup tricuspidalis ini berfungsi agar darah tidak kembali ke serambi kanan. Jadi fungsinya itu sebagai pembatas agar tidak kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya darah yang ada di bilik kanan ini akan dipompa menuju ke arteri pulmonalis. Nah, ini akan dipompa menuju ke arteri pulmonalis. Selanjutnya dari arteri pulmonalis, ini arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini yang berwarna biru ya. Kemudian akan masuk ke paru-paru. Nah, ini tuh paru-paru. Dua ini ada paru-paru. Kemudian darah itu menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran gas, di mana CO2 dalam darah itu terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Yang semula darah itu membawa CO2, kemudian masuk ke dalam paru-paru, keluar lagi itu darah menjadi mengandung oksigen. Nah, selanjutnya, kan darah tadi yang sudah keluar dari paru-paru membawa oksigen. Itu kemudian masuk lagi ke dalam jantung melewati vena pulmonalis. Nah, ini darah yang mengandung oksigen masuk melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Di serambi kiri ini. Sehingga serambi kiri ini banyak mengandung oksigen. Kemudian darah dari serambi kiri itu menuju ke bilik kiri. Di bilik kiri ini melewati katup bicuspidalis. Nah, katup bicuspidalis ini fungsinya sama seperti katup tricuspidalis, yaitu sebagai pembatas agar darah tidak kembali ke serambi kiri. Kemudian darah yang sudah sampai ke bilik kiri ini selanjutnya akan dipompa di bilik kiri ini selanjutnya akan dipompa menuju ke pembuluh aorta. Nah, ini dipompa menuju ke pembuluh aorta. Kemudian selanjutnya darah ini akan menuju ke jaringan-jaringan tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi. Karena kan darahnya yang sudah melewati ini ke aorta banyak mengandung oksigen. Nah, oksigen ini digunakan oleh jaringan tubuh untuk pembentukan energi. Kita sudah membahas mengenai jantung. Selanjutnya kita bahas mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibedakan menjadi 3. Ada pembuluh nadi atau biasa disebut dengan arteri, kemudian ada pembuluh balik atau biasa disebut dengan vena, dan juga pembuluh kapiler. Kita uraikan satu-satu ya. Yang pertama ada pembuluh nadi. Pembuluh nadi itu apa sih? Pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, berisikan darah yang mengandung oksigen. Jadi pembuluh nadi ini
keluar jantung, dan mengandung oksigen. Diingat-ingat ya cara menghafalnya. Kemudian ada pembuluh balik vena. Itu merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk jantung. Masuk jantung, berisikan darah yang mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Jadi bedanya kalau arteri itu keluar jantung mengandung oksigen, kalau pembuluh balik vena itu masuk ke jantung mengandung karbon dioksida. Selanjutnya pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler merupakan ujung arteri dan vena yang bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler ini. Jadi pembuluh kapiler ini merupakan ujung arteri dan vena yang bercabang-cabang. Nah, pembuluh kapiler ini fungsinya untuk apa? Yaitu terjadi pertukaran gas, oksigen, dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Nah, ini merupakan gambar dari pembuluh darah. Ini ada arteri, kemudian ada vena. Arteri tadi apa? Arteri itu yang membawa darah keluar jantung dan mengandung oksigen. Kemudian kalau vena ini membawa masuk jantung dan mengandung karbon dioksida. Ini arteri, vena. Ini arteri, vena. Dan ini sel darah merah. Ini kapilernya. Ini kapiler. Nah, ini arteri dan vena itu ujung-ujungnya. Nah, ini ujung-ujungnya. Ini merupakan kapiler darahnya. Nah, disinilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Kemudian ini ada tabel perbedaan pembuluh arteri dan vena. Nih, pembuluh nadi arteri, pembuluh balik vena. Perbedaannya tempat. Kalau pembuluh nadi atau arteri itu agak tersembunyi di dalam tubuh. Sedangkan pembuluh vena itu dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Kemudian ada dinding pembuluhnya. Kalau arteri itu tebal, kuat, dan elastis. Kalau vena itu tipis dan tidak elastis. Kemudian aliran darahnya. Kalau aliran darahnya, pembuluh arteri itu meninggalkan jantung, kalau vena itu menuju ke jantung. Denyutnya, kalau arteri itu terasa, kalau vena itu tidak terasa. Katup arteri satu pada pangkal jantung, kalau vena banyak di sepanjang pembuluh. Kemudian darah yang keluar. Kalau arteri itu darahnya memancar. Kalau pembuluh balik vena itu darahnya tidak memancar. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara pembuluh nadi arteri dan pembuluh balik vena. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai peredaran darah pada manusia. Jadi prosesnya, peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua. Ada peredaran darah kecil dan juga ada peredaran darah besar. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan juga kita akan membahas mengenai gangguan dan upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi penyakit pada sistem atau gangguan pada sistem peredaran darah. Sekian untuk pembelajaran kali ini, saya akhiri. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk dipelajari kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.